Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmasari Manurung dengan NIM 0104202103. Jurusan Manajemen Dakwah semester 5 MDD. Mata kuliah Hadis Tematik Manajemen Dakwah. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dalam perspektif hadis Nabi. Yang pertama yaitu bagian A. Nah, di sini tentang fungsi manajemen dalam perspektif Nabi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Nah, manajemen itu dalam bahasa Inggris dikenal sebagai manage, yang berarti mengatur, mengurus, melaksanakan, mengelola. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, manajemen artinya cara mengelola suatu perusahaan, baik itu perusahaan kecil ataupun perusahaan besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien. Gunanya yaitu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada fungsi manajemen. Nah, di dalam fungsi manajemen ini terdapat beberapa. Yang pertama itu perencanaan ataupun planning. Nah, perencanaan atau planning itu akan baik dan menghasilkan laba yang baik. Tentu saja tidak cukup hanya planning tanpa diaktualisasikan. Planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapat hasil yang optimal. Hal ini juga perlu diperhatikan. Dalam melakukan perencanaan itu ada beberapa juga yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, orang yang akan melakukan. Dan yang ketiga, waktu dan skala prioritas. Dan yang keempat, dana atau modal. Selanjutnya yaitu pengarahan ataupun directing. Nah, di sini sebagai seorang khalifah yang baik, tentunya harus mengarahkan ke jalan yang lebih baik. Karena sejatinya seorang khalifah itu untuk menentukan jalan yang terbaik bagi dirinya dan bagi sesama umat manusia. Itu ada dia pengawasan ataupun controlling. Nah, biasanya itu kan sebagai kita manusia ataupun khalifah, tentu kita itu tidak lepas dari yang namanya khilaf itu. Nah, maka diperlukan adanya pengawasan baik dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun pengawasan dari orang lain. Menasihati antar teman atau saudara lebih mudah daripada menasihati pemimpin atau atasan. Pengawasan dalam pandangan Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Sistem pengawasan yang baik tidak terlepas dari pemberian punishment ataupun hukuman dan reward atau imbalan. Selanjutnya yaitu bagian B, yaitu hadis tentang fungsi manajemen. Nah, di dalam salah satu hadis yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintahkan dan mendorong pada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong pada kejelekan. Orang yang menjaga dari kejelekan adalah yang dijaga Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, bagi setiap manusia itu harus mampu menegakkan fungsi sebagai khalifah dan semangat kerjasama antar manusia. Fungsi khalifah sendiri adalah menggalang kebaikan dan mencegah kejelekan. Jika dikaitkan dengan pengorganisasian, hadis yang terakhir yaitu bagian C di sini tentang urgensi fungsi manajemen dalam kehidupan menurut hadis Nabi. Dengan adanya fungsi manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen
akan dapat ditingkatkan. Nah, selain itu juga, fungsi manajemen merupakan suatu cara untuk meningkatkan kinerja secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses. Dalam setiap area fungsional atau suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Dari persepsi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Tanzur Mangkola wala Tanzur Mangkola. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.